Selamat malam, Business Talk di sini. Pekan kemarin bahkan sampai hari ini riuh ya tagar Bismillah Komisaris BUMN. Tak dipungkiri nadanya satir, menyindir jajaran komisaris sebuah BUMN. Nah saudara, tetapi bukan itu yang menjadi value dialog hari ini, melainkan kinerja perusahaan-perusahaan berbendera BUMN. Tetapi yang dibahas adalah yang sedang berisiko tinggi atau bisa dibilang sakit. Nah Garuda getir rasanya membahas BUMN yang satu ini. Foto ini juga jadi viral, sebentar lagi muncul saudara, bagaimana kendaraan punya plat nomor, pesawat juga punya. Nah Garuda Indonesia mulai mengubah plat pesawatnya dari PK menjadi VQ. Nah mengapa call sign PK berarti Indonesia berubah call sign menjadi VQ atau Bermuda? Nah ini artinya pesawat yang disewa sudah dikembalikan, yaitu diambil oleh leasernya karena Garuda menunggak biaya sewa pesawat. Gampangnya saudara, perubahan plat pesawat seolah seperti detik-detik sita aset. Garuda tak membantah. Nah, benarkah pesawat sewaan ini merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan? Bagaimana tidak? Dalam 1 bulan ruginya nambah 1,4 triliun dan utang jangka pendeknya sampai 70 triliun. Panik nggak? Ya paniklah. Sebenarnya bukan hanya Garuda saja BUMN yang sedang sakit kronis. Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara sampai dengan 16,8 triliun juga dalam proses restrukturisasi. Nah, Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim 98% pemegang polis setuju uangnya direstrukturisasi yang berarti tak kembali 100%. Hal lain yang dilakukan adalah menyuntik IFJ Life sebagai perusahaan asuransi BUMN. Jiwasraya dipastikan tak melanjutkan bisnis sebagai perusahaan asuransi jiwa. Garuda, Jiwasraya, risiko kredit BUMN juga naik. Belum lagi gunungan utang dan likuiditas BUMN Karya yang sempit. BUMN sakit, dibubarkan atau diobati. Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Selamat malam saudara, kita bertemu lagi di Business Talk dan malam hari ini kita kedatangan narasumber by Zoom tentu saja dengan Kartika Wiroatmojo, Wakil Menteri BUMN. Selamat malam Pak Tiko. Malam Mbak Sister. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Saya langsung ke titik poin pertanyaan kita malam ini. Ini Kementerian BUMN getol melakukan reformasi sekaligus restrukturisasi atas perusahaan milik negara. Pertanyaan basic, apa sih urgensinya sampai kita harus melakukan perbaikan itu? Jadi kita sebagai perwakilan pemegang saham BUMN memang harus melihat BUMN ini sebagai portofolio bisnis yang sebenarnya korporasi. Nah memang harus dipisahkan antara aspek birokrasi dan korporasi. Karena di dalam korporasi perusahaan-perusahaan ini sama seperti perusahaan swasta juga, mereka adalah perusahaan terbatas yang mempunyai aset liabilities dan mempunyai kewajiban-kewajiban. Nah kami harus selalu secara cermat melihat bisnis model dan strategi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sudah tepat dan bisa bersaing atau tidak. Itu yang nomor satu dulu. Karena tanpa bisnis model dan strategi yang tepat, tentunya BUMN juga seperti perusahaan yang lain pasti akan kalah bersaing dan akan berakhir pada penutupan. Kemudian di aspek kedua adalah dari sisi pengelolaan keuangan atau neraca. Nah ini tentunya sangat kental dengan pengelolaan cash flow dan juga dengan risk management. Ini hal yang memang selama ini kurang kita terapkan secara disiplin, yaitu bagaimana kita mengawal pertumbuhan dan bisnis BUMN ini dengan aspek risk management yang kuat. Dan memang kebetulan karena background saya dari perbankan, ini satu hal yang memang kita harus perkuat di seluruh BUMN kita, bahwa selain pertumbuhan bisnis, risk management harus diterapkan dengan ketat, sehingga risiko kegagalan perusahaan bisa kita kurangi. Nah, aspek terakhir yang harus kita amati tentunya good corporate governance. Karena ada juga kegagalan perusahaan yang disebabkan oleh fraud atau tindakan-tindakan manajemen yang merugikan perusahaan. Nah ini semua memang menjadi perhatian kita semua. Nah oleh karena itu semenjak Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mencanangkan reformasi BUMN, kami memetakan BUMN mana yang memang akan sustainable ke depan, mana yang menghadapi tantangan keuangan, dan mana yang secara bisnis memang sudah tidak mungkin dipertahankan karena bisnis model maupun strateginya sudah tidak sesuai dengan zaman. Ini kita counseling dan kemudian kita menyusun rencana jangka panjang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Dan memang unfortunately dengan COVID ini bebannya jadi bertambah. Jadi sebagai contoh sektor transportasi yang tadinya relatif masih lumayan sehat, setelah terkena COVID memang menjadi sektor yang menjadi berat sekali karena trafiknya turun secara signifikan. Kemudian kalau dari sisi
sektor lain yang memang cukup bermasalah adalah asuransi. Saya rasa kita semua sudah memahami seperti kasus Jiwasraya, Asabri, tata kelola dan bisnis model serta pengawasan risk manajemennya dulu lemah sekali. Sehingga terjadi fraud dan juga mismatch dari sisi liabilities yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. Nah ini semua menjadi PR kita semua dan kebetulan memang portofolio saya yang paling banyak tantangan karena ada asuransi, transportasi dan BUMN karya. Nah kalau karya memang ini karena selama beberapa tahun terakhir ini memang kita melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Nah, ini tantangan mismatch dari sisi cash flow karena banyak kewajiban-kewajiban yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini memang dibiayai dengan jangka pendek. Nah, ini harus kita restrukturisasi. Jadi memang ini semua menjadi PR Pak Erik, saya dan Wamen 1. Bagaimana kita petakan, kemudian kita lihat prospek ke depan dan kita lakukan langkah-langkah strategis maupun langkah-langkah legal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita harapkan insya Allah 2024 ini semua tantangannya bisa kita selesaikan. 2024 target semua tantangan terselesaikan. Tadi dikatakan bahwa tengah dilakukan pemetaan. Lantas sekarang bagaimana perkembangannya, Pak Wamen? Jadi saat ini memang ada klaster-klaster yang sangat sehat. Sebagai contoh, perbankan yang menjadi lokomotif khususnya dalam kontribusi dividen. Dan memang kita ketahui perbankan saat ini sedang ada tantangan dari kenaikan loan at risk ya karena restrukturisasi COVID. Namun secara fundamental masih sangat kuat. Jadi ini merupakan anchor kami. Kemudian sektor yang sehat juga telekomunikasi. Tentunya dengan perkembangan 2 tahun terakhir ini di mana penggunaan digital menjadi sangat besar di masyarakat, telekomunikasi tentu menjadi sektor yang justru menjadi lebih baik. Dan kemudian sektor farmasi, termasuk rumah sakit dan farmaceutical terkait vaksin dan obat-obatan, seperti Bio Farma. Ini sektor-sektor yang sebenarnya terdampak cukup baik atau tidak terdampak signifikan terhadap kondisi COVID saat ini. Namun sektor-sektor lain, khususnya yang di bawah pengendalian saya, ini tadi transportasi, karya, ya memang ini yang harus ada effort khusus. Dan saat ini memang ada beberapa portofolio yang memang butuh penanganan khusus. Tentunya Jiwasraya kita sudah pahami semua, Asabri juga, Garuda ini yang memang sedang trending topics ya saat ini. Juga di karya yang harus penanganan khusus juga Waskita dan Perumnas. Jadi ini semua sudah ada program restrukturisasi. Kami mengusung Project Management Office (PMO) yang terdiri dari para personel dari Kementerian BUMN, kemudian dari direksi para BUMN yang terdampak ini, dan juga dari perbankan. Bagaimana kita secara bersama-sama dan sistematis melakukan restrukturisasi strategi dan restrukturisasi keuangan. Di luar sektor-sektor ini, kita juga ada BUMN-BUMN yang sudah lama sakit dan mungkin sudah tidak beroperasi. Nah ini saat ini, sebagai contoh, mungkin sudah pernah juga di cover di media, seperti Leces, Industri Sandang Nusantara, Kertas Kraft Aceh, ya ini kita masukkan ke dalam PPA. Dan memang ini sebagian daripada perusahaan yang sudah sebenarnya berhenti beroperasi ini memang kita rencanakan untuk dalam waktu dekat kita tutup. Karena memang dari kacamata operasi sudah hampir tidak ada operasi yang menghasilkan pendapatan. Jadi memang pemetaan ini sudah lengkap. Memang sekarang masuk ke tahapan action untuk menyelesaikan. Dan dengan berbagai strateginya yang memang sudah maju duluan Jiwasraya karena kebetulan memang dari awal saya masuk sudah langsung kita kerjakan dan itu saat restrukturisasinya sudah selesai dengan 90% menyetujui restrukturisasi. Kita akan segera transfer ke AFG dalam waktu beberapa bulan ini dan kemudian akan beroperasi di sekitar bulan Oktober nanti AFG Live. Oke, nah, jadi ini berbeda. Kalau sudah diserahkan ke PPA, Pak Wamen, ini kan kemarin disebutkan ada 7 perusahaan BUMN yang akan dibubarkan. Lantas, apakah sudah ada update terbaru? Apakah angkanya bertambah atau jumlahnya berkurang? Saat ini masih sama. Nah ini kita lagi kaji secara legal karena memang satu hal yang saya ingin tekankan bahwa BUMN ini sebenarnya secara bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan korporasi pada umumnya, yaitu terbatas. Nah karena kami perseroan terbatas ini, maka kita juga menggunakan undang-undang PT dalam pelaksanaan usaha maupun penutupan usahanya. Dalam undang-undang PT itu sebenarnya koridornya jelas. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sakit dan kemudian tidak mampu membayar kewajibannya, ada koridor-koridor untuk kemudian restrukturisasi, PKPU, ataupun kemudian likuidasi. Nah ini tahapannya sebenarnya mengikuti tahapan korporasi, namun karena persetujuan di kami harus melalui beberapa kementerian, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, ini yang kita sedang kaji, dan kemudian dampaknya, baik dampak ekonomi maupun dampak sosialnya kita kaji. Apabila nanti dampak legal, dampak ekonomi, dampak sosialnya kita anggap tidak terlalu banyak, kita akan lakukan penutupan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Pak Wamen. Selanjutnya, saudara, setelah ini isu yang lumayan seksi, nasib Garuda Indonesia yang sejumlah pesawatnya mulai berganti plat. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya,
Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Wamen BUMN Pak Tiko, lalu kemudian juga sudah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Hai Mbak Titis. Hai Ilona, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiko. Selamat malam, Mbak. Oke, kita lanjutkan diskusi kita kalau begitu. Pak, mungkin bisa diupdate bagaimana dengan nasib Garuda. Kemarin, bukan kemarin, sudah beredar foto-foto Garuda ganti plat. Jadi Garuda ini kan memang ada dua permasalahan mendasar ya. Jadi kalau permasalahan jangka panjang memang karena jenis pesawat yang kita sewa di masa lalu itu terlalu banyak dan sewanya kemahalan. Nah ini tentunya menjadi penyakit masa lalu Garuda, di mana memang cost structure-nya jauh melebihi cost structure dari airline sejenis. Kemudian tentunya dengan COVID revenue-nya turun. Tentunya kondisi ini sudah berjalan setahun lebih. Pada waktu bulan September, Oktober, November, Desember tahun lalu itu sebenarnya sudah mulai membaik. Namun ya memang dengan pengurangan aktivitas masyarakat memang akhirnya di kuartal 1 tahun ini kondisi Garuda jadi sangat berat. Oleh karena itu memang selama ini yang dilakukan adalah melakukan penundaan pembayaran. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur Garuda ini sudah banyak yang tidak dibayar semua kewajibannya. Jadi baik kewajiban kepada swasta, utamanya para lesor, maupun juga kewajiban kepada BUMN lain. Hal ini termasuk kewajiban kepada Angkasa Pura, kepada Pertamina, ini direstrukturisasi untuk ditunda pembayarannya. Nah, beberapa waktu terakhir ini memang kondisinya menjadi memburuk karena lesor-lesor yang ditunda pembayarannya ini, mereka menggrounded pesawatnya. Jadi memang lesor ini punya hak untuk menggrounded pesawat yang sudah tidak dibayar kewajiban leasingnya. Jadi kalau ada tadi beredar mengenai perubahan code sign daripada Garuda, itu memang karena memang banyak pesawat yang saat ini sudah di-grounded oleh lesor-lesor ini, dan tidak bisa dioperasikan. Saat ini Garuda ini sekarang beroperasi minimum, jadi sekarang sekitar 50-an pesawat yang masih beroperasi. Nah ini kita harus mengambil tindakan yang drastis, karena kalau kita tidak lakukan tindakan drastis, maka ini tinggal tunggu waktu, karena cash flow-nya memang terbatas, dan memang secara cash flow setiap bulan minus. Jadi ini kita sekarang sedang melakukan kajian-kajian dan melibatkan para advisor, bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan para kreditur dan lesor. Dan memang kalau kita lihat di seluruh dunia, termasuk Thai Airways, Malaysian Airways, Singapore Airways, semua ini memang mengalami permasalahan yang sama. Tinggal masalah kedalaman daripada hutang yang memang timbul di neracanya yang beda. Artinya berapa banyak Pak yang sudah kembali ke leasor untuk pesawat Garuda? Ini sebenarnya bukan kembali ya, itu di grounded istilahnya. Di grounded, jadi dia tidak bisa diterbangkan, jadi masih ada. Sebagai contoh kalau yang mungkin dari tahun lalu sudah kita tidak pakai itu yang CRJ, yang Bombardier. Karena Bombardier ini memang sangat tidak efisien untuk dipakai di Indonesia. Jadi itu semua Bombardier itu dari tahun lalu sudah kita kembalikan sebenarnya statusnya ke lesor. Tapi karena tidak diambil dia parkir aja di airport gitu ya. Itu sebenarnya memang kita sudah di grounded. Nah ini yang memang kita sekarang sedang menghitung apabila proses restrukturisasi nanti berjalan, itu berapa minimum aircraft yang kita pertahankan supaya Garuda bisa beroperasi dalam minimum operations. Mungkin banyak masyarakat yang kalau terbang ke Bali atau ke Jogja, kadang kita pakai wide body. Jadi wide body yang 777 atau yang 330. Karena memang itu yang saat ini tersedia. Karena banyak 737 yang saat ini posisinya juga sudah tidak bisa kita pakai. Nah ini memang menjadi tantangan pada waktu proses restrukturisasi nanti ini, bagaimana agar kita punya minimum operation yang menghasilkan revenue yang memadai. Revenue yang memadai. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, adakah kesepakatan bersama dengan pemegang saham lain seperti Trans Airways milik konglomerat Khairul Tanjung, Pak Wamen? Ya, jadi kami komunikasi dengan para komisaris, termasuk komisaris yang mewakili pemegang saham minoritas. Nah ini terus kita exercise dan dalam waktu dekat ini kita akan berdiskusi lagi untuk lebih intens melihat opsi-opsinya. Nah memang yang menjadi tantangan saat ini juga ada pemegang global sukuk ya. Global sukuk ini kan instrumen internasional yang dibeli oleh global investors. Nah ini memang kondisinya juga kemarin baru kita notify untuk kita ada penundaan pembayaran bunga. Nah ini memang membuat kita juga dalam posisi yang secara legal memang harus melakukan tindakan hukum untuk bisa memproteksi cash flow Garuda. Karena di dalam konsep korporasi sebenarnya perusahaan yang akan restrukturisasi itu sebenarnya kalau nanti para kreditur bersepakat untuk memproteksi, maka dia cash flow-nya bisa kita preserve. Karena kalau semua kreditur akhirnya berusaha mengambil cash flow-nya, tentunya perusahaan akan mati. Nah ini kita hindarkan, kita akan komunikasi dengan para kreditur, supaya kita bisa melakukan penundaan pembayaran dan moratorium, untuk kemudian mencari solusi terbaik. Dan memang, seperti saya sampaikan tadi, ini bukan sesuatu yang baru. Saya rasa buat lesor, kreditur bukan sesuatu yang baru, karena hampir seluruh dunia ini saat ini airline melakukan proses negosiasi untuk restrukturisasi. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan buat para lesor maupun kreditur.
Oke, baik. Artinya Garuda tidak sendiri ya Pak. Sejumlah maskapai di luar negeri juga mengalami tekanan yang serupa begitulah. Tapi kemarin kami sempat diskusi itu dari pengamat penerbangan menyatakan Indonesia ini agak diuntungkan dengan penerbangan domestik begitu. Harusnya kita bisa lebih kuat, tapi tampaknya ngos-ngosan juga. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, tadi kita sudah mendengarkan sejumlah cara yang dilakukan oleh Pak Wamen dan tentu saja Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah-masalah di tubuh perusahaan BUMN. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal tersebut? Begini, tadi kan dari penjelasan Pak Tiko sebetulnya cukup jelas bahwa pertama bahwa BUMN itu mempunyai banyak nilai strategis yang bisa dimanfaatkan jika memang BUMN-nya sehat. Kemudian yang sakit juga dibenahi, kemudian jumlahnya disedikitkan. Masalahnya beberapa masalah seperti yang tadi Pak Tiko sebutkan adalah Garuda. Garuda itu bukan sakitnya bukan sekarang, itu sudah lama sekali. Saya mengingat ketika zaman dulu di Bank Mandiri, ketika Pak Roby Johan menjadi dirutnya kalau saya tidak salah dan masih menjadi komisaris, opsi yang ditawarkan mirip sekali seperti yang dikaji oleh Kementerian BUMN. Yakni ada 4 opsi, yaitu all out pemerintah melakukannya, mendorong Garuda untuk hidup, kemudian ada juga opsi melikuidasi, kemudian juga ada opsi untuk menswastakan. Artinya opsi itu bukan opsi yang baru. Masalah utamanya adalah strategi ketika strategi sedang dikembangkan, ekspansi besar-besaran dengan modal utang yang besar itu kemudian tidak terselesaikan dengan baik. Karena tadi bahwa ada bisnis yang tidak sesuai, ada penambahan aset dengan modal utang, pembelian. Kalau itu sesuai dengan target, barangkali baik-baik saja. Nah, inilah sebetulnya yang mungkin saya kembalikan ke Pak Tiko bahwa apakah kemudian dengan tadi menyebutkan bahwa ada negosiasi dengan lessor, kemudian ada negosiasi dengan para pemegang suku global. Kemudian jangan lupa bahwa Garuda juga memiliki utang di Bank BUMN, itu juga akan membuat resikonya juga bertambah karena ada multiplier effect dan kemudian ada di bank swasta. Nah, opsi-opsi ini, beban-beban inilah yang kemudian akan ditakutkan akan menggeret atau menjadi multiplier effect ke pihak lain. Nah, ini akan menjadi tantangan ke depan jika memang tidak benar-benar diselesaikan. Nah, apakah kemudian dengan kita melakukan negosiasi dengan banyak ini, apakah kemudian Pak Tiko bahwa memang Garuda ini diputuskan memang akan diselamatkan? Artinya dari opsi yang kemarin keluar di publik bahwa 4 itu pilihannya adalah restrukturisasi, apakah kemudian pemerintah akan all out nolong Garuda? Apakah seperti itu Pak Tiko kalau dalam terjemahan dari penjelasan tadi Pak Tiko? Pak Tiko mungkin bisa dijelaskan soal 4 opsi tadi yang sudah pernah keluar dengan kasus Garuda yang selama ini bukan masalah baru ya Pak. Yang namanya COVID ya menekan sejumlah perusahaan termasuk Garuda, tetapi masalah Garuda ini turun-temurun. Apa langkah strategi jitu yang bisa kita ambil? Apakah benar kita harus menolong atau sebaliknya? Jadi Garuda ini memang sebenarnya marketnya baik, karena domestic market Indonesia ini termasuk domestic market yang profitable. Tapi tadi karena salah urus, karena hutang dan sewa pesawat yang mahal di masa lalu, maka restrukturnya harus restruktur yang dalam. Jadi kalau kita tidak melakukan itu yang dalam dan mengurangi kewajiban, memang akan sulit untuk survive. Ya, jadi saat ini kewajiban yang ada itu minimal harus turun menjadi hanya sepertiganya paling tidak. Itu bisa membuat Garuda bisa survive ke depan. Jadi kemarin waktu di hearing dengan DPR saya sampaikan bahwa EBITDA Garuda di kondisi normal itu di kisaran 200 sampai 250 juta. Nah, di kondisi perusahaan yang normal seperti itu debt EBITDA maksimum itu 5 sampai 6 kali. Artinya Garuda tidak boleh melebihi $1,5 miliar. Kalau melebihi itu maka tidak akan survive dan pasti akan tutup suatu hari. Nah, itu yang kita jadikan pedoman utama, bahwa kita harus bersama-sama share the burden ya dengan para kreditur dan para lessor untuk bisa Garuda ini melakukan pengurangan hutang yang signifikan. Nah, di leasing sebenarnya di seluruh dunia sekarang ada perubahan mazhab juga. Kalau dulu itu saya sampaikan bahwa leasing itu jangka panjang dan kemudian karena PSAK 73 leasing dapat sebagai hutang juga. Ini yang membuat neracanya jadi langsung minus sampai dengan berapa miliar dolar. Nah, kita akan negosiasi ke depan ini. Ibaratnya kalau kita sewa pesawat, ini kita kalau bisa pakai per jam, istilahnya power by the hour. Sehingga kalau pesawat itu tidak dipakai, dia juga tidak di-charge dengan jam-jaman sewanya. Ini kan mirip-mirip kayak mobil omprengan gitu ya. Mobil omprengan dia nggak narik penumpang, ya kalau yang sewanya dibayar terus, dia akan jebol suatu hari.
Nah ini sebenarnya kesempatan juga untuk mereformat bisnis modal daripada airline. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahwa harusnya antara produsen, lessor dengan pemilik airline ini harus share the burden. Karena kalau sekarang ini produsen menjual, lessor membiayai, nah itu pesawat itu dipakai nggak dipakai, berapapun dipakai, itu harus dibayar. Nah memang ini akhirnya membuat industri penerbangan di seluruh dunia ini jadi rentan bisnis modelnya. Nah ini beberapa perusahaan penerbangan sudah melakukan negosiasi dengan lessor untuk menggunakan konsep power by the hour ini, bahwa pesawat itu hanya dibayar kalau dia terbang. Nah ini yang juga salah satu yang akan coba kita tawarkan kepada para lessor, bagaimana merubah format daripada leasing ini. Karena dengan SAK73 memang leasing ini sekarang dicatat semuanya sebagai hutang, dan dengan kondisi hutang sebesar itu, maka neraca perusahaan pasti akan negatif equity, yang akan membuat perusahaan itu secara keuangan pasti akan bankrupt. Artinya dari 4 opsi yang ditawarkan Pak, mana yang paling memungkinkan kita lakukan? Apakah kita jauh-jauh dari all out dengan utang jumbo? Jadi kita akan restrukturisasi dulu. Jadi opsi 2 pasti akan menjadi opsi utama. Dan saya rasa opsi 1 itu menjadi opsi yang remote. Setelah opsi 2 kita jalankan sampai maksimal, baru kita nanti lihat opsi berikutnya. Kalau opsi 2 sudah maksimal dan perusahaan sudah bisa streamlining neracanya, sudah bisa sehat lagi, itu nanti tinggal pertanyaannya kepada kita sebagai government, apakah kita masih ingin punya flagship carrier, atau kita serahkan ke pihak swasta, artinya terdilusi. Nah, memang yang menjadi krusial pada waktu restrukturisasi, sebagai contoh utang dari Bank Himbara ya, tidak mungkin di-haircut. Dia hanya mungkin dikonversi menjadi ekuitas. Seperti di zaman dulu juga. Kalau Mbak Titis ingat di zaman dulu juga ada konversi menjadi ekuitas. Memang ini menjadi opsi yang mungkin akan diambil, bahwa para kreditur, vendor maupun lessor ini sebagian akan konversi ke ekuitas. Sehingga jadi haircut. Nah ini tentunya akan membuat pemegang saham existing akan terdilusi. Sehingga ini akan menjadi dampak daripada akhir nanti, tergantung nanti siapa yang mempunyai utang terbesar, dia akan memiliki saham dalam jumlah yang besar. Kalau misalnya nanti akhirnya sepakat seperti itu. Kalau dari pandangan redaksi, Mbak Titis, kita lihat restrukturisasi menjadi pilihan pertama. Kita juga lihat bagaimana kemarin Garuda juga menyatakan menawarkan pensiun dini misalnya ya, untuk menolong kondisi perusahaan. Bagaimana kalau kita mengcompare kondisi Garuda dengan sejumlah airlines di luar negeri yang juga pernah mengalami hal serupa dengan Garuda? Di beberapa negara, di Australia juga sebetulnya pernah juga mengajukan bantuan ke pemerintah, kemudian ditolak dan kemudian membangkrutkan, memilih untuk melakukan bangkrut. Dan kemudian Thai Airways juga melakukan hal yang sama. Ketika pemerintah, maka dia mengubah men-switching bisnisnya. Sejumlah maskapai-maskapai di dunia juga melakukan banyak hal untuk merestrak namanya industri penerbangan mereka yang memang sangat tergantung dengan mobilitas dari manusia, mobilitas, karena itulah yang menjadi nafasnya atau hidupnya penerbangan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tentu saja ini Garuda akan menjadi tantangan dari Kementerian BUMN. Apakah pola restrukturisasi yang tadi disebutkan oleh Pak Tiko, pola 1 dilakukan, kemudian kalau sudah mentok ke pola kedua, kemudian mengubah dari utang-utang di sejumlah BUMN, kemudian menjadi ekuitas, artinya nanti boleh jadi Pertamina akan memiliki saham Garuda, kemudian ada sejumlah bank BUMN seperti BNI, seperti BRI yang juga memiliki utang di atas 2 triliun, 3,3 triliun, dan kemudian di BRI kalau nggak salah Pak Tiko menjadi komisaris di sana, barangkali bisa memberikan gambaran kalau saya tidak salah sekitar 3 triliunan juga, itu akan memiliki saham Garuda. Nah ini hal yang sama juga pernah dimiliki oleh Mandiri dan kemudian melepaskannya di pasar ketika ada kesempatan. Artinya ini harus ditahan lebih lama kepemilikan itu. Nah, tadi Pak Tiko memberikan bahwa kalau diubah dengan ekuitas dan kemudian memang harus seperti itu, barangkali Pak Tiko ada jalan lainnya gitu. Jalan lainnya yaitu misalnya memberikan hak istimewa bagi penerbangan entah nanti Garuda atau flag carrier lainnya untuk misalnya memegang haji untuk berapa lama menjadi ini untuk sebagai upaya memperpanjang nafas dari maskapai penerbangan nasional gitu. Itu misalnya itu bisa menjadi pilihan gitu. Agar ya tadi ketika nanti ekonomi membaik, ketika mobilitas kemudian benar-benar manusia kemudian bisa benar-benar kembali normal, maka bisnis penerbangan memiliki prospek yang baik jika memang keadaan menjadi baik. Baik. Silakan. Jadi memang ada langkah-langkahnya. Di kondisi Garuda sekarang itu harus restrukturisasi neraca. Karena neracanya sebagaimana kita ketahui sudah mengalami negatif ekuitas sampai dengan negatif ya. Restrukturisasi neraca itu wajib, bahwa
pengurangan hutang dan konversi ke ekuitas itu hanya harus wajib. Karena kalau tidak, sebenarnya neraca ini sudah tidak going concern. Setelah itu optimisasi dari konsep leasingnya. Pesawat mana yang mau kita pakai dan bagaimana konsep kontrak leasingnya. Tanpa itu juga tidak akan berhasil ke depannya karena harus dirubah konsep kontrak leasing ini. Ketiga, penyesuaian biaya. Karena cost structure harus diefisienkan seefisien mungkin sehingga ke depan yang fix itu menjadi rendah. Dan kalau itu semua dilakukan, 3 tadi, baru yang keempat kita bikin bisnis model baru. Jadi bisnis model baru itu dibikin setelah 3 yang pertama selesai dulu. Nah, bisnis model baru tadi, baru kita lihat apakah kita fokus domestik, apakah domestik plus haji umroh, apakah kita kerjasama dengan flagship carrier negara lain untuk membawa flightnya ke Indonesia, gitu ya. Nah ini yang tapi itu hanya bisa dilakukan setelah yang 3 pertama selesai dulu. Baik, persoalan utama yang diselesaikan dulu, baru langkah selanjutnya. Kami masih akan kembali, saudara, tidak hanya Garuda, kita nanti juga akan bahas soal Jiwasraya dan tentu sejumlah perusahaan BUMN yang katanya akan dibubarkan. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali. Anda kembali di Business Talk, masih bersama kita Wamin BUMN, Pak Tiko, kemudian juga ada Mbak Titis. Pak Tiko, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, ada pernyataan dari DPR soal upaya Garuda harusnya diselamatkan, sementara beberapa perusahaan BUMN harusnya dibubarkan. Berikut pernyataannya. Kalau bicara BUMN mana yang harus dibersihkan dalam artian diselamatkan untuk kepentingan khalayak, maka yang pertama adalah Garuda Indonesia. Kenapa Garuda Indonesia harus diselamatkan? Karena kita berharap Indonesia tetap memiliki maskapai penerbangan nasional atau national flag carrier. Tapi kalau bicara perusahaan mana, BUMN mana yang harus dibersihkan dalam artian dibubarkan karena tidak produktif dan membebankan negara, setidaknya ada 15 BUMN, ada belasan BUMN, saya kurang hafal jumlahnya, tapi banyak BUMN sudah tidak jalan lagi dan sekarang ada di bawah PPA. Dan minggu ini atau minggu depan kami akan segera rapat dengan PPA untuk mengkaji dan mendengarkan presentasi PPA mengenai BUMN-BUMN yang bermasalah seperti ini. Oke Pak Tiko, yang ini direspon sedikit saja, ada 15 BUMN katanya kisaran. Benar begitu angka yang akan dibubarkan? Saya nggak ingat pasti ya, tapi kan kita bertahap ya. Yang tahap 1 memang ada 6-7 BUMN yang sudah saya sampaikan ya, seperti Leces, ISN, Kertas Aceh, kemudian ada Merpati. Yang memang saat ini termasuk Merpati juga ya. Yang lagi kita siapkan untuk tadi rencana untuk apakah dia akan dilanjutkan atau ditutup. Kita lagi sedang kaji secara legal, finansial dan sosialnya. Dan artinya kalau secara legal, finansial dan sosial memang tidak ada dampak signifikan, kita akan lakukan mulai bertahap tahun ini. Bertahap. Prosesnya sama seperti perusahaan biasa ya, dia harus melalui proses PT, yaitu melakukan pembubaran usaha atau likuidasi. Oke, likuidasi. Kalau begitu kita bergeser ke soal Jiwasraya. Pak Tiko, ini juga mendapat perhatian besar dari masyarakat. Kami ingin memberikan hak jawab pada Kementerian BUMN. Ini ada yang menilai negara hadir tetapi intimidatif katanya. Karena penawaran restrukturisasi, pemegang polis kreditur diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan persetujuan restrukturisasi. Jangka waktu tersebut, kalau enggak pemegang polis tidak patuh, itu nanti persetujuannya dianggap sebagai negative confirmation. Kenapa begitu? Dalam satu restrukturisasi kan kita harus ada kepastian timetable ya. Jadi saya rasa kita memberikan waktu yang cukup karena kita sudah mulai itu dari bulan Januari dan memang kita selesaikan di tanggal 31 Mei kemarin. Jadi sebenarnya waktunya sangat cukup. Dan saya rasa nanti kalau menghadirkan Pak Eksana bisa disampaikan bahwa kita melakukan berbagai tindakan. Kita melakukan pemanggilan melalui koran, melalui pemanggilan melalui telepon dan sebagainya. Dan sampai saat ini itu 98% daripada nasabah, baik nasabah korporasi, retail maupun bank assurance, itu sudah menyepakati. Jadi kita tadi baru review, hari ini kebetulan tadi sore saya review, hanya beberapa ratus saja yang memang akhirnya menolak atau tidak akan ikut pindah ke AFG. Jadi mayoritas sekitar 90% itu menyepakati.
Dan memang kami dari awal menyampaikan bahwa di Indonesia memang belum ada konsep untuk bail out dalam konteks seperti LPS-nya asuransi. Oleh karena itu dalam konteks ini kita bail in kan. Bail in ini tentunya ada burden sharing antara pemegang saham dengan para pemegang polis. Nah ini yang kita lakukan dan saya rasa dengan berbagai konstrain fiskal yang ada kita berusaha maksimal dan ini alhamdulillah cukup banyak, tadi 98% yang setuju. Nah kita akan lanjutkan tahap berikutnya di mana dalam 1-2 bulan ke depan kita akan pindahkan polis-polis yang setuju untuk konsultasi ini ke AFG Life. Saat ini AFG Life sedang dalam proses untuk mengajukan izin-izin produk ke OJK. Diharapkan kita mulai bulan depan pemindahan ini dan harapkan mungkin sebelum akhir tahun semuanya sudah tuntas. Lantas apa targetnya dengan AFG Life ini Pak, terutama proses migrasi polis jiwasraya ke asuransi jiwa AFG atau AFG Life? Jadi saya sampaikan sedikit background ya Mbak Mesri, bahwa kalau dulu ini kan asuransi jiwa ini sebenarnya bukan sektor yang bermasalah. Karena kita tahu asuransi jiwa asing seperti Prudensial, ya, seperti AXA itu bisa baik. Nah permasalahan di jiwa adalah karena dulu risk management, sebenarnya permasalahan aset itu permasalahan yang muncul belakangan. Yang permasalahan di awal itu adalah permasalahan produk, di mana produk-produknya itu liability-nya terlalu tinggi karena janji-janji investasi yang terlalu tinggi. Nah, di perusahaan baru ini nanti kita disiplin sekali dalam mengatur bahwa kita tidak memberikan janji investasi yang berlebihan dan menyesuaikan dengan kondisi risiko pasar terkini. Nah, jadi konsep matching antara liabilities dengan aset dan kemudian risk management dan kemudian pengelolaan produk yang prudent itu kita jalankan di AFG Life sehingga kita meyakini bahwa AFG Life ini akan menjadi perusahaan asuransi yang sustainable dan bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat nanti pasca injeksi modal dari Bahana atau AFG Holding. Jadi kami tahu persis penyakitnya dan memang ini kelemahan kita dulu bahwa kita memang tidak mempunyai ahli-ahli di bidang asuransi yang mumpuni untuk mengawal perusahaan-perusahaan asuransi kita. Karena asuransi ini bisnis yang sangat sulit Mbak sebenarnya karena kita menerima premi misalnya di hari ini. Tapi premi ini dipakai untuk menjamin kewajiban yang mungkin baru jatuh tempo 15 tahun lagi. Dan tentu kan premi ini harus kita kelola dengan investasi yang baik, yang sesuai dengan target yield, tapi juga tidak beresiko tinggi. Nah ini yang memang selama ini kita miss, dan akhirnya muncul kemudian menjadi fraud dalam bentuk pengelolaan saham-saham yang tidak berkualitas. Nah ini tentunya kita akan rubah total konsep pengelolaan dan governance daripada asuransi jiwa kita ke depan ini. Di mana tata kelolanya akan mengikuti benchmark daripada perusahaan asuransi global. Oke, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, kita dengar ya tadi pernyataan Pak Tiko sangat optimis dengan AFG. Menurut Anda perspektifnya gimana dari sudut pandang redaksi? Dari redaksi sebetulnya sebenarnya nampak bahwa penguasa aset terbesar di industri asuransi itu masih asing semuanya. Kita memang jauh tertinggal. Zaman dulu namanya Jiwasraya itu termasuk yang 5 besar. Sekarang pasti jauh tertinggal. Sekarang ada yang agak lebih baik adalah perusahaan patungan antara AXA dan Mandiri itu agak naik gitu kan. Agak naik, tapi penguasanya memang adalah asing semuanya. Dan ini sudah bertahun-tahun seperti itu. Artinya sebetulnya seperti dijelaskan Pak Tiko, sebetulnya bisnis ini enak sekaligus beresiko tinggi. Enaknya adalah menerima uang untuk pengembalian jangka panjang, sementara kalau dikelola dengan baik, ini kan sebetulnya sumber uang. Sumber uang, nah ketika sumber uang ini bisa diinvestasikan dengan hasil yang bagus dan masuk akal, maka itu bisa menguntungkan pemegang polis. Pemegang polis rela loh 15 tahun, 20 tahun menaruh dananya sepanjang mereka memiliki prospek yang baik. Kemudian memiliki imbal hasil yang baik. Nah, imbal hasil yang baik inilah yang akan menjadi tantangan. Sementara kalau Jiwasraya, betul kemarin terjadi fraud, tapi juga ada masalah lain soal permodalan yang lama sekali tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Artinya banyak persoalan-persoalan BUMN yang terpendam cukup lama, tidak diselesaikan, akhirnya menggantung. Nah, ketika menggantung itu akan menjadi gulungan-gulungan, menjadi persoalan-persoalan masa depan, dan kemudian manajemen harus melakukan berbagai aksi untuk menyehatkan ataupun mengotak-atik keuangan agar segera permodalan dari Jiwasraya, kalau kita merujuk kasusnya tidak semata-mata fraud, tapi juga ada persoalan lain yang memang komitmen dari negara yang memang Kementerian Keuangan ketika itu tidak comply terhadap kalau kita merujuk dari jejak rekamnya Jiwasraya memang ada seperti itu, diminta untuk store modal tapi tidak dilakukan, dan kemudian itu sebetulnya terungkap dalam kasusnya si Jiwasraya. Artinya tidak sekedar fraud, tapi juga ada masalah lain, yakni komitmen pemerintah terhadap BUMN itu sendiri. Itu sih dari pandangan kita. Artinya apa? Ketika pemerintah melakukan pilihan, ya seharusnya pilihan itu, komitmen itu benar-benar dilakukan. Ketika Jiwasraya sudah berubah menjadi AFG Life, maka
inilah juga yang harus segera dirasak bisnis modelnya seperti apa ke depannya agar memang industri kepercayaan ini yang mengandalkan kepercayaan itu benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat untuk dalam pengelolaan ini gitu. Karena sekaligus industri kepercayaan dan industri proteksi sebetulnya. Pak Tiko, dijawab singkat saja komitmen pemerintah soal ini. Saya rasa kalau di pemerintah kita udah sama, dan ini kan sudah ada keputusan baik dari Panja maupun antar Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, kita sudah sepakat. Jadi insya Allah tahap 1 kita akan mendapatkan PMN 20 triliun dalam waktu dekat ini. Kita sedang proses untuk penarikan ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Setelah ini kita meluaskan cakupan isu, saudara, tentang nasib bank BUMN yang risiko kreditnya meningkat dan harus bersiap-siap restrukturisasi. Kemudian juga ada BUMN karya yang menanti kapan dana SWF bisa bekerja. Kami masih akan segera kembali. Sekarang kita akan membahas tentang kredit bank BUMN dan nasib BUMN karya serta sovereign wealth fund. Pak Tiko, ini yang isu berkaitan dengan pandemi, ini kemampuan bayar cicilan perusahaan ke bank BUMN ini kan menurun ya. Nasib debitur juga sama seperti Garuda. Loan at risk bank BUMN merangkak naik di atas 20%. Nah, pada tahun lalu masih sekitar 9%. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi tentunya pandemi COVID ini kan berdampak kepada seluruh segmen di perbankan ya, khusus segmen konsumer dan UMKM. Dan dari awal, sebagaimana kita ketahui pada waktu POJK 11 diterapkan, kita bersama-sama dengan industri melakukan restrukturisasi massal. Itu bulan Maret, April, Mei tahun lalu. Nah itu skema itu kan memang skema sementara yang memang diharapkan memberikan nafas bagi para masyarakat kreditur ini, debitur ini supaya mereka bisa menyesuaikan lagi cash flow-nya. Nah, setahun setelah proses ini, saat ini kita sudah mulai melihat nih, setahun setelah proses restrukturisasi, di bulan-bulan April, Mei ini mulai kelihatan kan, ternyata memang dampaknya tidak terlalu signifikan yang benar-benar menjadi NPL. Nah, kami melakukan kajian, jadi ada 2 yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan peningkatan pencadangan. Jadi kalau Mbak Mesister dan Mbak Titis lihat, NPL pencadangan itu sekarang hampir semua di atas 200%. Jadi kita lakukan pencadangan yang signifikan, makanya laba dari Bank Himbara memang tahun lalu menurun karena memang kita bentuk pencadangan. Nah ini terus kita bentuk, tahun ini juga kita tambahkan lagi, sehingga mungkin baru di tahun 2022 nanti laba Bank BUMN kembali kepada laba yang normal. Nah, LAR tadi itu akan kita restrukturisasi, dan apabila memang mereka akhirnya tidak punya usaha lagi ke depan, kita akan hapus bukukan. Nah kita berharap dari LAR ini nanti paling maksimum mungkin sekitar 30% dari LAR yang nantinya akan menjadi benar-benar menjadi NPL atau bahkan kurang. Ini yang kita kejar adalah pencadangan LAR coverage-nya ini. Jadi kita harapkan pencadangan LAR coverage ini mencapai kisaran 30-40% di tahun ini, sehingga pada waktu nanti POJK 11 dicabut 1 hari, itu yang akhirnya benar-benar jadi NPL itu kita sudah melakukan pencadangan yang memadai. Nah, kalau kita lihat dengan pencadangan yang ada ini, CAR-nya pun masih baik. Jadi seluruh CAR Bank BUMN itu sekarang di kisaran 18-20%, bahkan lebih. Tier 1 capitalnya juga masih di kisaran 15 sampai dengan 18%. Jadi saya rasa secara capital adequacy nggak ada isu. Tinggal ini masalahnya kita melihat seberapa cepat masyarakat bisa bangkit lagi dari pandemi, dan kemudian nanti pasca POJK 11 kita akan melakukan trade off bagi memang yang benar-benar tidak lagi bisa melakukan usaha. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bank BUMN ini masih sehat ya Pak? Sehat, Pak, alhamdulillah. Jadi ini saya rasa tidak perlu dipikirkan. Memang kita akan ada corporate action juga ya, seperti kita ketahui beberapa Bank BUMN. Mungkin yang pertama nanti akan ada corporate action dengan holding ultra mikro ya, di mana kita akan melakukan right issue di BRI, dan Pegadaian PNM akan menjadi bagian ekosistem BRI. Dan kemudian mungkin tahun depan kita akan ada rencana right issue untuk BNI dan BTN. Oke, baik. Kita beralih ke isu lain, Pak Tiko. Ini kan tulang punggung infrastruktur Indonesia ya. Kita sebut ada Waskita, Adikarya, Wijakarya, PTPP. Rasio utang mereka ini terhadap ekuitas ini juga melebihi batas aman. Beban utangnya jumbo. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa kondisi dari BUMN karya ini baik-baik saja? Jadi jujur memang para BUMN karya ini selama 5 tahun terakhir agak terlalu agresif. Ya. Saya sampaikan terlalu agresif. Pertama memang mereka banyak mengambil proyek-proyek yang jangka panjang, baik penugasan maupun non penugasan, dan memang untuk properti sebagai contoh di area itu masih di land bank maupun di proyek properti yang kemudian memang penjualannya menurun karena COVID. Terus melakukan asesmen kesehatan, memang yang harus kita restruktur secara mendasar itu Waskita. Jadi Waskita saya rasa sudah menjadi topik ya di media. Kita lakukan restruktur Waskita, dan ini restrukturnya memang harus menyeluruh karena Waskita ini kan berinvestasi hampir ke sekitar 13 tol road. Waktu itu di awal 2015 banyak torut-torut yang tidak berjalan, proyeknya itu dibeli oleh Waskita, diselesaikan. Bagian di Java ya, sebagai contoh Jakarta Pemalang, Pemalang Batang, Solo Ngawil, Kertosono,
kemudian dari kayu agung Palembang, betung dan sebagainya. Nah, karena ini investasi, maka setelah selesai ini idealnya memang dia dijual. Tapi karena COVID ini pun juga memang tidak semuanya bisa kita jual langsung. Nah, sebelum COVID sebenarnya waskita sudah mulai menjual dua ruas, Sulungaling yang Kertosono. Dan kemarin sebenarnya sekitar beberapa minggu lalu juga kita sudah jual ruas Medan Kuala Namu. Jadi waskita ini memang harus secara bertahap menyelesaikan tol-tol ini dan mendivestasinya. Dan diharapkan memang ada pembeli-pembeli yang bisa membeli dengan harga yang baik. Dan memang terakhir kemarin pembelian di Medan Kuala Namu itu oleh investor dari Hong Kong, Road King, itu cukup baik ya, di atas 2 kali book value-nya. Nah, ini kita proses, saat ini kita sedang berproses, antara lain dengan SMI, dengan Taspen, ya, dengan beberapa investor, dan juga dengan INA. Dan ini sekaligus saya langsung jawab yang soal SWF ya, karena ini kaitannya sangat erat dengan waskita juga. Nah, SWF ini INA kan baru mengannounce mereka membuat fund, jadi sudah dibikin MOU-nya antara INA dengan ADIA, Abu Dhabi ya, kemudian CDPQ itu dana pensiun dari Kanada, dan APG dana pensiun Belanda. Itu nilainya sekitar 3,75 miliar dolar, ini toll fund, jadi khusus untuk tol. Ya, ini yang kita mesti pahami, bahwa kita ini di INA tujuannya kan untuk meng-crowd in investor asing. Bahwa INA ini dalam setiap investasinya harus ada dana asing yang masuk ke Indonesia. Nah, dana asing ini tentunya kan mempunyai kriteria-kriteria komersial dalam berinvestasi. Jadi tidak mungkin INA itu berinvestasi untuk proyek-proyek yang merugi. Nah, tentunya mereka harus melakukan due diligence, ya, assessment. Nah, saat ini sedang dilakukan assessment untuk 5 batch pertama tol yang sedang di-assess due diligence-nya oleh para investor ini. Jadi kita harus bersabar karena INA ini harus berproses untuk pertama membentuk fund dengan para investor asing, kemudian mereka melakukan due diligence, dan kemudian nanti akan memilih tol-tol mana yang akan diambil secara bertahap. Nah, sebenarnya kita saat ini juga pada saat yang bersamaan sedang membentuk beberapa fund lain. Jadi mungkin akan cukup dekat itu fund untuk digital infrastructure, dan kemudian fund untuk pelabuhan. Jadi ini memang INA ini besar harapannya. Kita sih berharap dalam 2 tahun ini kita bisa membentuk fund sampai dengan 20 miliar dolar. Tapi eksekusi fund ini memang tergantung nanti dari persetujuan daripada investor asing terhadap komersial dan risk daripada proyeknya. Jadi bukan berarti INA ini suka-suka kita masukkan barang yang rugi, nggak mungkin. Karena investor asingnya pasti punya target return dan target risiko yang mereka harus kelola. Tapi jangan khawatir, ini berproses terus. Dan saya sebagai bagian dari kementerian terus berkomunikasi dengan INA untuk mendiskusikan dan memapping aset-aset mana yang ke depan akan kita kerjasamakan dengan INA. Boleh dibocorkan Pak aset-aset mana saja yang ditawarkan? Selain divestasi, kita juga ada beberapa effort. Yang pertama juga kita dengan Kementerian Keuangan sedang dalam diskusi untuk program untuk penjaminan kredit modal kerja. Karena waskita ini banyak juga tolnya yang belum selesai. Nah, ini ke depan memang jujur dengan kondisi debt equity ratio mereka sekarang, tanpa penjaminan bank mungkin tidak akan memberikan kredit baru. Nah, ini kita sedang upayakan untuk kita dapat penjaminan, dan kita juga sedang ajukan untuk penyertaan modal baru. Jadi memang kita all out karena waskita ini kebetulan memang memiliki investasi di aset-aset strategis, khususnya di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jadi ini yang kita lakukan, dan untuk BUMN karya yang lain seperti PP, Wika, Adikarya, semuanya dalam pengawasan dan monitoring dari kami sangat ketat. Hampir setiap 3 bulan kita review kinerjanya dan kita kawal cash flow-nya. Memang masing-masing ini proyek strategis yang besar-besar. Ada dalam proyek strategis LRT yang memang cukup berat. Tantangan LRT diharapkan bisa beroperasi Juli 2022. Kemudian itu kan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari PSBI yang memiliki proyek kereta cepat. Kan harus ada beban untuk menyelesaikan kereta cepat yang memang diharapkan juga bisa selesai di akhir 2022. Nah, ini tentunya memang kita jujur harus juggling ya dengan cash flow, dengan kondisi keuangannya. Tapi insya Allah kalau proyek-proyek ini selesai, Wika, Adi ini insya Allah nantinya bisa sehat lagi. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi sudah dijelaskan soal SWF yang selama ini bikin kita penasaran ya. Ini kapan selesainya gitu? Ternyata kalau ada hasilnya. Benar, kita nunggu hasilnya sebenarnya. Kalau kata Pak Wamen memastikan prosesnya masih terus berjalan. Tapi di situ yang perlu kita garis bawahi ya. Kalau investor juga melihat proyek mana yang punya potensi kasih untung juga gitu kan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Nah, kalau tentu saja yang namanya SWF, pengelola dana investasi pemerintah, pasti juga sama sebetulnya. Intinya adalah bagaimana mencari untung dalam sebuah proyek. Nah, ketika Pak Tiko dan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melakukan pembentukan SWF, tentu harapannya ini akan menjadi sumber pendanaan baru. Nah, kebetulan saat ini memang BUMN Karya sedang sakit dan membutuhkan tadi sebenarnya terlalu agresif karena baik menjalankan tugas negara maupun proyek non pemerintah. Nah, itu kan semuanya dimodalin dengan utang. Nah, inilah sebenarnya jalan yang kita harapkan dan pengen kita ketahui
berikutnya seperti apa? Ketika ada dana pensiun yang ingin masuk dan pengen mengetahui apa sih sebetulnya di dalamnya yang sudah ini, sebetulnya itu yang pengen kita dari jalan tol tadi kan yang pertama tadi Pak Tiko bilang kan bahwa ada proyek jalan tol yang sedang dilihat, kemudian investor juga menginginkan mana yang menarik akan bisa menjadi portofolionya. Di lain sisi juga tadi ada pembentukan fund-fund baru untuk pelabuhan, untuk ini. Nah, ini yang ditunggu publik sebetulnya. Bagaimana upaya negara, tadi juga dijelaskan oleh Pak Tiko bahwa upaya negara untuk BUMN karya, bahwa tadi ada secara paralel juga dilakukan dengan Kementerian BUMN, ada program penjaminan. Kalau saya tidak salah ya Pak Tiko, ya ada program penjaminan yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar BUMN ini bisa memperoleh suntikan baru, darah baru, supaya bisa tetap bekerja menjalankan penugasan negara maupun yang swasta, gitu sih. Oke, kita sama-sama optimis sebenarnya ya, Mbak Titis. Saya ke Pak Tiko, ini pertanyaan terakhir sekaligus meminta closing statement dari Pak Wamen. Tahun ini kalau nggak salah ada 2 BUMN ya, yang nantinya bakalan IPO, itu ada Geothermal sama serta Mitratel. Apa tujuan dari IPO ini? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Erik ya, bahwa kita ini kan melakukan transformasi BUMN. Selain tadi menjaga kesehatannya juga kita meng-create value. Nah, kita melihat 2 sektor ini, Mitratel kan Telekom Tower ya, termasuk dari digital infrastructure, dan oleh geothermal yang renewable energy ini merupakan 2 sektor yang sangat menarik dan valuasinya baik. Nah, jadi buat kita memang selain tadi kita merapikan dan membereskan permasalahan-permasalahan masa lalu, kita juga tetap harus membuat corporate action untuk meng-create value yang bisa mengkontribut kepada peningkatan value holding BUMN secara keseluruhan. Jadi ini saya meyakini bahwa Mitratel dan Pertamina Geothermal ini merupakan 2 BUMN, sebenarnya bukan BUMN ini, anak BUMN ya, yang dan harusnya secara valuasi dan secara market menarik buat para investor. Untuk closing statement, saya rasa terima kasih nih Mbak Sister dan Mbak Titis ya, kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai tantangan dan juga action dari Kementerian BUMN. Saya rasa ingin saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong transformasi BUMN. Dan memang tantangan kami untuk menyelesaikan baik permasalahan-permasalahan yang memang sudah menumpuk maupun tantangan COVID ini berat. Namun kami meyakini bahwa dengan strategi yang terstruktur, dengan klasterisasi, dengan kita membuat restrukturisasi dengan project management office yang rapi, dan tentunya dukungan dari seluruh stakeholders termasuk media, kami meyakini kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini, dan kami tetap meyakini bahwa value yang dikreat oleh BUMN ke depan tetap bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai info, selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kontribusi BUMN bukan hanya dividen, tapi juga pajak itu selama 10 tahun mencapai 3.000 triliun lebih. Jadi sebenarnya BUMN baik sebagai pembayar pajak, pembayar royalti, maupun membayar dividen tetap menjadi salah satu sumber yang bisa menghasilkan kontribusi value kepada pemerintah dan tentunya kepada masyarakat pada umum. Ya, itu komitmen pemerintah yang jelas tadi sudah dipastikan saudara bahwa pemerintah saat ini tengah beres-beres, tentu saja membereskan rapor merah perusahaan BUMN, dan tadi juga sudah dipastikan semua langkah tengah dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan dulu, baru nanti langkah selanjutnya akan menyusul. Terima kasih Pak Tiko telah bergabung di Business Talk. Kami harapkan perusahaan BUMN bisa lebih maju lagi biar sumbangsinya lebih gede juga gitu ke negara, dan ujung-ujungnya ekonomi juga bisa lebih bergeliat lagi. Terima kasih Pak Tiko telah bergabung di Business Talk sekali lagi. Terima kasih Mbak Titis. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.